Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin nabiyina wa maulana wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Iqfa'ul lihyah wa qassus syarib. Ya. Membiarkan jenggot dan mencukur kumis. I'fa'ul lihyah, ya, membiarkan jenggot tumbuh. Wa qassus syarib, dan mencukur syarib, kumis. Al-lihyatu, lihyah, ya, jenggot adalah hiya asy-sya'ru an-nabitu, rambut yang tumbuh alal khaddaini, di atas dua, apa namanya ini? Antum bahasa Indonesia apa? Dagu, ya? Di atas dagu, di atas dua dagu, dua, ya, kanan kiri, ya. Wadzaqon, nah, dan di atas dakon, di atas di sini nih. Cukup sampai sini kan? Panjang, cukup aja. Pusat 50, coba ngomong sembarangan. Sit up 50. Ngomong ini enggak hormatin Nabi. Oh, Nabi suruh manjakan, dia nyuruh jenggot. Walaupun bercanda, itu bercanda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berdiri setengah jam di sana, di matahari. Baik. Ulang, ya. Lihyah apa itu? Rambut yang tumbuh di atas dua dagu dan jakun. Zakon, jakun. Wad dalil, dan dalilnya adalah qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, inhakus syawarib. Ini lafaznya banyak, ya. Ada lafaz akhifu asy-syawarib. Ini ada qassus syarib, mencukur. Kemudian ada lafaznya yang ukhfus syawarib, ada inhakus syawarib, juzus syawarib, pendekan. Kalau inhaku lebih ke cukur hampir habis. Awas, inhaku bukan cukur habis, salah. Kalau di kamus nahaka yanhaku, ya, nahaka syai' yubalik fi, memotong sampai hampir habis, tapi hanya 2/3 kalau ngeliat kamus. Jadi nggak sampai. Kalau cukur habis namanya halqus syarib, menggunduli kumis, seperti halqur ra's, wa muhalliqina rusahum. Nah, kalau cukur habis seperti ini nih. Nah, tapi ini sudah tumbuh dikit. Halqur ra's atau halqus syarib atau halqu al-anah atau halqu lihyah, ini nyukur habis namanya. Kalau inhaku hampir habis, tapi masih tersisa 1/3 itu di kamus. Wallahu a'lam. Ada yang nerjemahin cukur habis, tapi anda cek di kamus itu hatta thulutsai. Ini dia, ya, menghabisinya, memakainya sampai hampir yubla, sampai hampir habis, ya, tersisa 1/3-nya. Baik. Yang intinya semua hadis banyak sekali, ya, riwayat Muslim dan riwayat Bukhari dan riwayat lainnya, belum diriwayat riwayat yang di selain Bukhari Muslim juga banyak sekali. Intinya adalah kita disuruh memendekkan kumis, dipendekkan kumisnya, jangan dibiarkan memanjang sampai seperti ini zaman dulu, sampai begini, sampai Pak Raden ke atas ini, ya, dipendekkan. Nah, tapi jangan sampai digunduli kumisnya, dikerok, jangan. Ya, hanya mendekkan, dirapikan aja. Wa a'ful liha, ya, dan panjangkan atau biarkan jenggot. Sampai mana, Ustaz? Ada 2 mazhab saja, ya. Di mazhab salaf hanya ada 2. Satu, biarkan sampai sepanjang-panjangnya. Yang kedua, sampai pergelangan tangan. Ini mazhab Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau kalau sudah sampai ini dipotong. Dan ingat, Abdullah bin Umar adalah sahabat yang paling syadidul hirs bittiba'i Nabi.
sahabat yang sangat kenceng mengikat dirinya kepada sunnah Nabi, ya, dan beliau melihat Nabi setiap hari, ya, dan beliau mensyukurnya, wallahu a'lam, kita husnudzon, ya, karena dia perawi hadisnya juga. Tidaklah beliau memotong kecuali pasti apa? Melihat, beliau memperkirakan jenggot Nabi segenggaman tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga qaul sahabi adalah sebuah, ya, ketenangan dalam umat, ya, ketenangan dalam umat dalam bermadzhab, ya. Daripada bermadzhab kepada selain sahabat, ya, bermadzhab kepada sahabat lebih baik, ya. Bermadzhab sahabat lebih baik karena mereka lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Tetapi kalau sahabat menyelisih sunnah Nabi jelas, ya, jelas terang-terangan, maka kita meninggalkan perkataan sahabat dan beralih kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan sahabat tersebut belum sampai sunnah tersebut. Rawahul Bukhari, ada di sini riwayat Bukhari. Ada hadis yang riwayat Muslim, ada banyak. Ini hanya contohnya satu. Berikutnya, ma yustahabu minal libasi waz zinah. Apa-apa yang disunahkan dari libas dan zinah. Libas pakaian, zina perhiasan-hiasan. Perhiasan nggak harus emas ya, mobil itu perhiasan, rumah perhiasan, ya, cincin perhiasan, HP yang melekat, yang kita pakai biasa, ini ya hiasan kita. Sekarang HP saya iPhone X10, wesh, Note 20 Samsungnya, masya Allah. Oh, HP anak Oppo biasa, wah murah, HP murah, ya, nggak perlu dipamerin. Baik. Yang pertama yang disunahkan dalam berpakaian dan berhias, satu, at-tazayyun li adai sholat, berhias untuk apa? Mengerjakan sholat. At-tazayyun, berhias untuk mengadakan sholat. Dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya ada di firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian, hiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika, ya, di masjid, ketika berada di setiap masjid. Ini maksudnya kalau mau ke masjid, bawa perhiasan pakaian terbaikmu, jangan terjelekmu, karena menghadap Allah. Salat, wa kulu, dan makanlah, washrobu, dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan boros, innahu la yuhibbul musrifin, sungguh Allah, ya, sungguh dia tidak menyukai, mencintai apa? Orang-orang yang pemboros. Surat Al-A'raf ayat 31. Sunnah yang kedua dalam berpakaian dan berhias, at-tajammulu, ya, li talabil ilmi. Tajammul ini membaguskan diri, mencantikkan diri, menggantengkan diri, membaguskan diri. Tajammul li talabil ilm, untuk menuntut ilmu. Ini ketika mau datang ke kelas, mandi dengan sewangi-wanginya, sebersih-bersihnya, dan memakai pakaian yang terbaiknya, yang terbagusnya, dan seterus. Wa hudurid durusi, dan ketika menghadiri pelajaran-pelajaran. Wa majami'in nasi, dan pada pertemuan-pertemuan manusia. Wa afrahihim, dan acara syukuran mereka, afrah, acara gembira mereka, acara kegembiraan mereka, acara-acara kegembiraan mereka. Ya, ini mungkin syukuran, ya, lagi undangan makan, ini lagi dapat hadiah mobil, syukuran, dapat anak, syukuran, beli rumah baru, syukuran. Wa inda ziyaratihim, dan ketika menziarahi mereka, mengunjungi mereka, maksudnya ziarah, mengunjungi, dan ketika mengunjungi mereka berhias,
Misal saya lagi mau berhias ke rumahnya Rifa, berhias, mau ketemu bapaknya, masya Allah. Saya mau datang ke pertemuan acara pernikahannya Regita dengan Dafa di tahun 2036. Nah, di Medan diundang. Nah, maka saya berhias. Nanti dulu, biarin ntar. Wa dalilu qauluhu ta'ala qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah adalah jamil. Jamil ganteng, indah. Ya, terjemahnya sesuai ya, sesuai isim innanya. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah adalah maha indah. Ya, yuhibbul jamala, menyukai keindahan. Al-kibru, kesombongan adalah batarul haqqi, ya, batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan menyepelekan manusia, ya, dan menyepelekan manusia. Ini menganggap manusia lebih rendah dari dia. Antum merasa lebih tinggi dari orang, ketika itu antum sombong. Ya, karena nggak ada jaminan kita lebih baik dari dia di sisi Allah. Misalnya dengan Fajri, Allah lebih baik karena saya guru, karena saya sholat jamaah dan seterusnya. Jangan. Pribadi kita jangan, tetapi perbuatannya iya. Ketika dia nggak sholat, saya sholat, perbuatan saya lebih baik daripada dia. Ya. Adapun dirinya, fala tuzakku anfusakum, jangan menyucikan di diri kita. Jangan menyucikan di diri kita, Allah. Rawahu Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Yang ketiga, lubsul abyadi minas thiyabi lidzukur. Lubsu, memakai al-abyad, yang putih, minas thiyabi, dari pakaian, lidzukuri, untuk laki-laki. Berarti perempuan nggak putih, iya, kalau kena hujan perempuan langsung nyetak nanti. Laki-laki juga nyetak, iya nyetak, tapi laki-laki masih auratnya masih sebatas wudel, pusar. Ya, memakai yang putih dari pakaian, ya, untuk laki-laki. Lubsu, memakai al-abyad, yang putih, min, dari asyad, pakaian, ya, lidzukuri, untuk laki-laki. Wa dalil qauluhu ta'ala qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu, pakailah, min thiyabikumul bayadha, min thiyabikumul bayadi, salah cetak kan, bayadi, dari pakaian kalian yang putih. Fa innaha atharu, maka sesungguhnya dia adalah lebih tuhur, lebih suci. Wa atyabu, dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan dengan apa? Dengan putih mautakum, apa? Mayit kalian. Ini mayit pakaian kafannya apa? Putih. Ini dalilnya salah satunya rawahu Nasa'i, di sini riwayat Nasa'i. Kalau ada putih, walaupun cepat kotor, tapi paling enak dipandang putih, ya kan? Ya, sebiasa-biasanya orang dipandang kalau udah pakai putih jadi ganteng maunya. Nggak percaya, coba aja. Nanti ada istirahatnya sendiri, jam mana, tenang aja. Arabi, biar nggak usah ngantri di sana. Atau ngantri 100 orang sama SD, berapa orang ngantrinya itu? Kasihan, satu kantin. Sengaja undur istirahatnya. Seneng ya, desek-desekan ya. Hah? Artinya baik dari thayyib, lebih baik, lebih bagus. Arabi, nadzafatul badan, bersihnya badan. Ya, badan bersih kalau berpakaian. Jangan habis main bola ganti kemudian langsung baju apa ke masjid. Wih, keteknya masya Allah. Nah, siram dulu lah, siram dulu. Kalau lagi sakit gimana?
Ya dilap pakai air panas atau air bersih, dilap sudah, pakai sabun, lap. Kan nggak harus disiram kepalanya, yang penting kepalanya biasanya yang sakit. Sesuaikan kalau sakit atau nggak sakit. Al-khamis al-wudu'ul mustahab. Ya, wudu yang sunnah. Ada wudu sunnah, ada wudu wajib. Wudu wajib kapan? Ketika kita batal dari kita berhadas kecil dan mau sholat, maka wudu wajib. Kalau nggak mau sholat, wudu kita adalah wudu sunnah. Atau kita sudah wudu karena sudah lama 1 jam, pengen tajdid, memperbarui wudu, ini hukumnya sunnah nggak wajib. As-sadis al-ghuslul mustahab, mandi janabah yang mustahab. Mandi yang mustahab ini nggak wajib. Mandi gaya janabah, tapi ya semuanya dimandiin, kepala sama ini. Tapi yang hukumnya sunnah aja. Bukan wajib, bukan mandi janabah yang habis basah, haid, nifas dan lain-lain. As-sabi' nadhafatul asnan, kebersihan gigi. Kebersihan gigi. As-samin natful ibti. Natf mencabut, ibet ketek dicabut. Bulu ketiak maksudnya. Bulu ketiak dicabut, rambut ketiak dicabut. Oh, dikerok gimana Zaid? Ya nggak apa-apa dikerok. Dicabut lebih bagus, lebih lama. Cuman susah. Ini yang nyuruh Nabi, sakit-sakitan tuh. Kalau bisa ya Pak dicabut. Yang 9 halqul anati. Ini ya mencukur habis bulu jambut bahasa kita. Rambut di kemaluan, kan namanya jambut. Nomor 10 taklimul adhafir, memotong ini mendekkan ya, bukan motong semuanya dicabut, enggak, dipendekkan kukunya. Enggak boleh dipelihara sampai panjang buat korekan kuping ini. Yang 11 al-inayatu bi nadhafati sya'ri ra'si wa tarjilihi. Al-inayah menjaga, al-inayatu menjaga bi nadhafati sya'ri ra's, menjaga dengan kebersihan kepala, rambut kepala, Pak. Ya, memperhatikan ya kebersihan kepala, menjaga kebersihan kepala, wa tarjilihi dan menyisirnya. Rambutnya panjang khususnya. Kalau anak kan nggak punya rambut, ngapain nyisir? Nggak usah disisir. Tarjil. Ada satu tatoyub. Tatoyub berwangi-wangian, pakai minyak wangi. Berwangi-wangian. Nggak harus minyak wangi sih, pakai trika misal cerot wangi dah. Pakai trika terus gosok. Terus ya banyak lah. Wangian nggak harus beli minyak wangi rehab ya, atau sebisa mungkin yang non homer, bukan non alkohol, non homer. Berikutnya, ma yuharramu minal libasi waz zina. Apa-apa yang diharamkan dari pakaian dan perhiasan. 1. Ini yang diharamkan. Ma yuharramu, yang diharamkan. Pertama, lubsul harir, memakai harir. Maksud sutra. Waz zahabi, dan emas. Ala dzukuri, untuk laki-laki nggak boleh pakai sutra, pakai emas kecuali pengobatan gatal. Kalau sutra gatal kutu, banyak kutunya rambutnya, maka pakai imamah yang pakai mana? Pakai sutra, sembuh cepet. Karena sutra ini nyerap gatal-gatal.
Ini bukan sutra merek ya, merek sarung tenun sutra bukan. Itu. Ini sutra dari ulat sutra. Ini nya ulat sutra, nya yang dirajut. Itu mahal sekali sutra ini. Ini hanya untuk perempuan, bukan itu kan. Apa silah? Set yang keluar dari ulat sutra. Kalau perempuan boleh nggak sutra? Boleh. Emas boleh nggak buat perempuan? Boleh. Senangnya di perempuan ya? Semuanya boleh. Laki-laki nggak boleh? Nggak boleh. Nomor 2, isti'malu awani dzahabi wal fiddah. Isti'mal, menggunakan awani, bejana-bejana adzahab dari emas, bejana-bejana emas, wal fiddati dan perak nggak boleh. Maksudnya, awani bejana-bejana. Ani ya. Awani bejana-bejana ya, gerabah-gerabah, piring, gelas, termos, tempat mangkok, tempat nasi, rice cookernya pakai besi, pakai emas dia. Gayungnya pakai emas, masalah. Atau perak nggak boleh ya, nggak boleh. Karena ini pakai untuk orang-orang kafir saja. Asalif lubsus syuhrah wa zinatuha, memakai pakaian yang beda dengan kaumnya biar terkenal. Lubsus syuhrah, memakai pakaian yang terkenal, pakaian yang biar terkenal, syuhrah. Pakaian yang asing yang di orang itu. Misal antum di desa Jawa, di desa orang Jawa pakai peci orang Mesir yang panjangnya segini, warnanya merah. Ya, yang aneh-aneh pokoknya biar dilihat orang gitu aneh tuh. Itu nggak boleh kan? Nggak boleh, beda-beda. Ya? Kalau Rasulullah melarang dan para ulama juga melarang. Waktu itu murid Imam Ahmad, ada murid Imam Ahmad dari Mekah masih pakai baju Mekah, datang ke Baghdad, ya, mau mengambil ilmu dari Imam Ahmad, maka disuruh ganti bajunya. Ganti bajunya, ada lu syukur. Ntar antum ini buat orang takjub. Orang siapa itu? Dari mana itu? Pakaiannya beda sendiri. Ya, selain kena takjub, kalau yang lihat antum nggak bilang masya Allah untuk kena ain, bisa meninggal, bisa sakit dan lain-lain. Pokoknya yang membuat antum jadi perhatian orang jauhi. Paham? Terus misal kayak Rifa Ustaz, cantik, biar nggak jadi pertolongan gimana? Sadaran, ya kan? Ya. Lip atau maskeran, atau yang ganteng banget kayak Hasan Al Basri. Benar, Al-Imam Hasan Al Basri, dia terkenal atik, terkenal sangat ganteng. Maka orang-orang di zaman dulu yang sangat-sangat ganteng membuat fitnah perempuan, makanya mulaftan, pakai penutup imamah, bukan cadar tapi kalau laki-laki mulaftan ya, altim, ditutupin mukanya karena terlalu ganteng. Ya, jadi fitnah dan buat perempuan kaget. Masih ingat enggak ayat Yusuf alaihissalam yang perempuan sampai motong jari-jarinya? Nah, mau perempuan mau laki sama, ngelihat sesuatu yang terlalu ganteng, terlalu cantik, itu membuat mata takjub, membuat ain keluar dari mata ini dan lain-lainnya. Lihat nomor 4, al-libasul ladzi yasiful aurata aw yakshifuha, pakaian yang mensifati aurat, ya, mensifati aurat atau membukanya, ya, atau menjadi aurat terbukanya. Ini pakaian lekton, kerek keton, atau baju you can see me, ya, baju yang kau bisa lihat aku, atau teman-temannya biasa. Ini nggak boleh ya. Atau yang terlalu tipis bajunya, ketika terpa angin, bus nyetak semua tuh langsung. Gitar Spanyolnya, kalau laki-laki six packnya, langsung kotak-kotak semua. Sama lah, laki-laki ada nggak baju kayak gitu? Ada baju sepeda balap, ya kan? Ketika bersepeda, apalagi tanding UFC itu, sampai dia sampai nyetak itu depannya pokoknya lah, torpedonya kecetak sampai.
pantatnya kecetak. Laki-laki perempuan sama. Perempuan akan membuat fitnah ke laki-laki, atau perempuan juga fitnah, laki-laki juga sama. Akan membuat fitnah buatlah perempuan, bahkan laki-laki terfitnah dan laki-laki banyak. Ya. Baik. Al-khamis, yang kelima, al-libas alladhi yahmilu surata dawatil arwah. Libas pakaian alladhi yang yahmilu, membawa, lihat, surata, gambar-gambar, buat gambar yang membawa gambar dawatil arwah. Dawatil arwah yang mempunyai roh, ya, baju yang bergambar roh, muka dengan matanya, baju, foto, ada foto siapa, ini nggak boleh dipakai. Caranya kalau hilangin gimana, Zaid? Ya pokoknya hilangin sablonannya lah. Kalau nggak jadi hilangin, jadiin bantal dibalik, atau bantal luarnya kan polos biar empuk buat bantalan kayak Aisyah. Nah, kordennya bergambar, sobek-sobek buat bantal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya kan bantal bentuk luarnya kulit, dalamnya masukin dalamnya biar empuk. Jangan dibuang, sayang. Gambar-gambar tadi kan kasih dihilangin gambarnya, kadang sebagian sablon. Nah, baik. Buat dalaman Ustaz gimana? Buat dalaman jangan juga. Kan dalaman nanti dilepas pakai gambar. Antum pakai buat tidur. Malaikat gak mau nemenin orang yang bajunya bergambar. Padahal kita udah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Kita udah membaca ayat kursi ini. Harusnya ditemani malaikat, tidur bersama malaikat, gak mungkin diganggu jin atau orang-orang yang berniat jahat. Tapi karena ada surah, ada gambar-gambar makhluk bernyawa, malaikat menjauh. La yadkhulul malaikah fi bait, ini la yadkhulul baitan fihi surah, fihi surah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang dalamnya ada gambar atau patung dan sejenisnya. Malah kita ngelekat di baju, coba. Foto aja jangan. Kalau tidur terpaksa sama foto, dibalik fotonya, simpen. Foto presiden atau apa. Kita misalnya di sini, misalnya. Tapi ini gimana Ustaz, foto keluarga? Antum ikutin keluarga, ikutin Nabi. Ya, tenang dengan Nabi atau tenang dengan adat antum. Untuk pribadi ini ya, kalau kantor beda lagi. Kantor ada hukumnya. Kantor, lapangan, sekolah, ini ada hukum negara. Kalau rumah antum di dalam gak ada yang lihat, ya terserah antum. Terserah antum. Maka yang paling tenang dihati adalah sesuai perintah Allah dan Nabi-Nya. Nggak ada orang yang atur antum, masalah nggak ada yang neken, nggak ada yang maksa-maksa. Sesuaikan normal. Kalau udah punya rumah sendiri maksudnya ini ya, atau udah rumah sendiri udah. Ya, sesuaikan dengan apa yang Nabi cintai. Baik. Yang keenam, al-albisah tuh pakaian-pakaian allati yang tahmilu ibaratan muharramatan, yang membawa ibarat haram, perkataan haram. Misal dagaru dulu, misal cong-cengcong, nah, di belakang sana ada bencong yang seperti pocong, nah, maksud lagi nyindir orang itu gitu loh, digambar apa, ditulis namanya, nyindir ibarat yang nggak pantas. Nah, ini misal makruh. Yang parah misal ibaratnya I love, nah, siapa terserahlah, anak mau ngomong takut direkam saya. Nah, misal Tuhan yang bukan berhak disembah. Nah, saya pecinta, enggak, ini Tuhan, masalah pertuhanan. Atau orang yang tidak pantas kita cintai, awas, mengidolakan fulan. Misal, seandainya tidak ada fulan-fulan itu, saya tidak bisa hidup lagi. Boy, bajunya sih dibuang, diganti perkataan, dicoret atau gimana? Ganti perkataan yang syariat. Tapi kalau perkataannya tulisannya gimana bajunya? Misal, mim, saya seorang muslim. Nah, saya seorang Superman dalam agama. Saya seorang suja, saya pemberani. Misal, nggak masalah misal. Ini misal aja. Ya, macam-macam sekarang banyak tulisan-tulisan aneh kan. Nah, tulisan misal janda dikejar, apa itu maksudnya? Dan sekarang banyak sekali tulisan aneh-aneh. Baik, nomor 7 yang terakhir di buku jilid 2 adalah isbalul thiyab. Isbal thiyab, yakni pakaian yang menjulur melebihi
Melebihi apa? 1 kalau di kaki mata kaki. Kalau di tangan melebihi ujung jari. Nih pakaiannya sama kayak gini nih, julur. Pakaian tangannya nih, julur. Nggak boleh, ini isbal tangan juga. Isbal di kaki, mas fala minal ka'baini fa finnar. Ya di bawah mata kaki, di tempatnya di neraka. Tapi kalau caranya yang di atas kaki itu kebanjiran. Boro-boro di kebanjiran, antum berjenggot di embe. Buktinya apa? Ketika Pak Agus Salim di DPR, dia satu-satunya orang berjenggot. Pas zaman PKI, beliau maju, beliau mewakili Partai Masyumi, Partai Islam, maju mau ceramah di DPR zaman dulu PKI, zaman 60-an. Pas maju apa? Seluruh anggota PKI langsung bilang sepakat, B, ngeledek yang maju karena berjenggot. Orang PKI ngeledekin orang B, antum mau jadi orang PKI silakan. Maka beliau membalas Pak Agus Salim, saya kira saya akan berkhutbah menceramahi manusia, ternyata saya akan mencerai kambing. Ya orang biasa kalau nggak suka menghina orang lain. Tapi awas, kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rusul. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, laqad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Anda mengolok-olok perintah Nabi, isbal silahkan, ngolok-ngolok jenggot Nabi silahkan, tapi Allah sudah membalas. Nggak usah dibahas lebih-lebih, berlebihan sampai itu mau nggak usah. Ya, tenang dengan perkataan Nabi. Ya, ridho dengan perkataan Nabi dan bersabar atas yang mengolok-olok perbuatan kita karena kita ngikutin Nabi. Nanti akan ada saatnya orang ketawa bebas di surga dan ada yang menangis selamanya di neraka. Ya, di situ hari kenikmatan sebenarnya. Nah, jangan sedih dengan olok-olok manusia kepada kita dan jangan senang dengan pujian manusia kepada kita. Karena manusia ada yang memuji, ngelihat kebaikan. Anak ngelihat ngasih antum 1000, senang. Anak lagi nggak ngasih, nggak senang. Biasa manusia. Maka kata Malik bin Dinar, setelah saya mengetahui manusia, sifat manusia maksudnya, ya, saya sudah tidak lagi kagum dengan celaan. Saya tidak peduli dengan celaan manusia kepada saya atau pujian manusia kepada saya. Itu dia zahirnya saja. Kita wajibnya adalah menjalankan yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang dan Rasulnya larang. Udah, kita mati di atas itu, ya, mati di atas itu dan berharap surganya Allah dan sangat takut dengan siksa Allah. Harus ada rasa takut akan adab Allah. Gak ada jaminan kita masuk surga, nggak ada. Ya, nggak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah. Karena nggak ada jaminan hati kita ikhlas. Nggak ada jaminan di hati ini tidak ada niat beribadah kepada selain. Tidak ada jaminan bahwa hati kita ibadahnya nyantuk Allah, bukan untuk dipuji dan seterusnya. Kita memerangi niat-niat seperti ini, perang terus sampai kita mati dan berharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan kita di atas husnul khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sampai jam 10:30. 20 menit cukup. Baik, assalamualaikum.